Di Negeri Maulida Jati, Kecamatan Klaten, Kabupaten Karang. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karang. Pada hari ini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Fadli Ambar Kusumawardana, CGB Angkatan 9 Kabupaten Karang, Angkatan 11, mohon maaf, CGB Angkatan 11 Kabupaten Karang. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir. Yang saya hormati Ibu Sumina SPD Kepala Sekolah SD 03 Jati, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru peserta diseminasi pada siang hari ini. Saya di sini Hari Rahmawati Sholihah akan membacakan susunan acara pada diseminasi siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Suminah SPD. Acara yang ketiga presentasi dari Bapak Fadli Ambar Kusuma. Acara yang keempat yakni tanya jawab. Acara yang kelima refleksi. Acara yang keenam penutup. Selanjutnya mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, acara yang kedua yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Suminah SPD. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita semua dapat bertemu di acara diseminasi teman kita Bapak Fadli Ambar Kusumawardana, sarjana pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, marilah Bapak Ibu kita ikuti dengan seksama apa yang dipaparkan oleh teman kita
Semoga membawa keberkahan, membawa manfaat bagi kita semua. Apa yang nanti sekiranya bermanfaat, tolong diterapkan di sekolah kita sehingga membawa SD Negeri 03 Jati yang kita cintai ini lebih baik ke depannya dan lebih berkualitas sehingga SD kita tidak kalah dengan SD-SD yang lain. Itu saja sambutan dari saya. Semoga dapat berjalan lancar. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ibu Moderator. Terima kasih Bu atas sambutan yang diberikan. Ya. Cek. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Untuk semangat deh. Ketika saya nanti berpantun, tolong bilang cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Karanganyar. Tidak lupa beli jagung bakar. Ayo kita semangat belajar untuk Jati 3 semakin berkibar. Supaya kegiatan siapa ini semangat yang disampaikan Pak Fadli dapat meresap, tidak hanya di kepala, hati, ke ulu hati jangan ada, nanti asam lambung. Selamat siang, semangat. Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini saya akan memandu acara presentasi diseminasi dari Bapak Fadli Ambar Kusuma Wardana SPD, yang mana pada kesempatan ini beliau akan mempresentasikan budaya positif sebagaimana tugas dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Monggo kepada Bapak Fadli kami persilakan maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sena selaku Kepala SD Negeri 03 Jati, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 03 Jati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat anugerah sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di acara sosialisasi menyebabkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, utamanya di SD Negeri 03 Jati kita ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Yang kedua, mengikuti kegiatan diseminasi dengan tertib. Yang ketiga, saling menghargai pendapat. Dan yang terakhir, mengangkat tangan sebelum berpendapat ataupun bertanya. Dari 4 kesepakatan ini, adakah yang mau menambahkan atau mau dirubah? Monggo bisa disampaikan, atau sudah setuju dengan 4 ini? Setuju. Ya, terima kasih karena saya juga sudah mengantisipasinya. Baiklah, di sini yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut Yajar Dewata, tujuan pendidikan itu adalah guru sebagai penuntut, membimbing. Guru tidak berhak memaksakan kehendak murid, karena murid berkembang sesuai kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Untuk
adalah budaya positif. Ya, materi pada siang hari ini. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada konsep utama dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Teori kontrol perubahan paradigma menurut William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Dan yang tahu apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu pendekatan disiplin yang mendidik anak-anak tentang tanggung jawab dan membangun kesadaran diri mereka pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 karakter dari profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berpendidikan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Nah, untuk memudahkan kita ingat, kita simak lagu dari profil belajar Pancasila. Boleh kita nyanyi bersama-sama. Sudah hafal Bapak Ibu semuanya? Kita ulangi sekali lagi, geng. Semuanya nyanyi, geng. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Nah, terima kasih. Bisa nanti disampaikan kepada anak didiknya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Nah, di sini ada studi kasus. Ibu Dela, guru wali kelas 5
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Dila, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Dari studi kasus ini tadi bisa dipecahkan melalui 5 kebutuhan manusia. Nah, yang pertama, alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makanan kepada Tommy, sehingga Tommy merebut makanan dari teman-temannya. Dari alasan ini, Tommy berusaha memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, walaupun itu mengganggu ataupun merebut dari temannya. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, dari sini Tommy itu membutuhkan perhatian ataupun kasih sayang agar Tommy itu menjadi pusat perhatian dari teman-temannya ataupun dari ibu Dila itu. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Dari alasan ini, Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya sebagai penguasa karena temannya merasa takut dan tetap Tommy yang menjadi penguasanya. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, Tommy merebut bekal makanan dari teman-temannya. Nah, di sini Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya untuk kesenangannya sendiri, walaupun merugikan temannya. Yang kelima, alasan Tommy karena ia melakukan iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Di sini Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya untuk kesenangan. Baiklah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal yaitu hukuman, kemudian motivasi internal yaitu mengharapkan imbalan, dan motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mohon Bu Leni untuk membacakannya. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kedua, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Terima kasih Bu Leni. Nah, di sini hukuman itu diberikan secara tiba-tiba. Sebelumnya belum ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi saat murid melakukan kesalahan, guru langsung memberikan murid hukuman. Semisal pada saat pembelajaran olahraga, ada murid yang kucing saat guru memberikan penjelasan, kemudian Pak Guru langsung menyuruh memanggil anak tersebut untuk berdiri menghormati beliau. Itu contoh dari hukuman. Kemudian konsekuensi ini hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Sebelumnya antara guru dan murid itu sudah membuat kesepakatan bersama saat ataupun sebelum pembelajaran. Jika murid tersebut melakukan kesalahan,
maka akan ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid. Selanjutnya, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini, restitusi ini guru menggali dulu, menanyakan kepada murid kenapa murid melakukan hal tersebut, alasannya apa. Kemudian guru menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian guru menanyakan hal apa yang akan dilakukan oleh murid untuk memperbaikinya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada contoh dari hukuman, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini maksudnya yang pertama hukum atau konsekuensi? Yang pertama hukuman. Ya, hukuman. Untuk yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Next. Kasus 1, siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini sudah ada kelompoknya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bu Alifah, mohon untuk dibacakan dari Pak. Kasus 1, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menyuruh murid untuk berdiri di luar kelas selama pelajaran berlangsung. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebelum masuk kelas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Alifah. Jadi ini adalah contoh dari hukuman. Guru langsung memberikan tindakan kepada murid yang melakukan kesalahan. Efeknya apa? Efeknya apa? Kalau guru langsung memberikan hukuman, bisa jadi murid itu takut. Kemudian bisa berimbas ke mental anak, psikolognya bisa terganggu juga, dan tidak masuk sekolah. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebelum masuk kelas. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai pembunuh. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5. Di sini ada murid yang berlari menabrak teman. Penghukum. Guru memberikan hukuman murid untuk lari keliling lapangan 5 putaran. Kemudian posisi kontrol membuat merasa bersalah, yaitu guru menanyai murid. Pertanyaan itu yang dimaksud adalah memberi tekanan kepada murid, sehingga akan muncul rasa takut, rasa merasa bersalah dari murid tersebut. Selanjutnya, guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman ini adalah cara yang saya kira itu salah satu cara yang baik. Karena di sini guru berperan tidak hanya memberikan pendidikan, pengajaran ataupun materi, tapi guru sebagai teman. Ketika murid itu melakukan kesalahan, guru itu mendekati murid tersebut, bertanya dengan baik tanpa menyinggung perasaannya. Kemudian ada posisi pemantau. Kesepakatan kelas mana yang belum kamu lakukan? Di sini ketika ada murid yang melakukan kesalahan, guru menanyai tentang keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh murid tersebut. Dan yang terakhir adalah guru sebagai
kedua, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini guru mencoba untuk memancing murid agar bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah diucapkan. Semisal murid itu mengucapkan, saya tidak akan mengulangi lagi Pak, dan besok saya akan memperbaikinya. Nah, di situ guru mencoba memberikan kesempatan kepada murid untuk memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya kira di sini Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas dengan muridnya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kegiatan membuat keyakinan kelas yaitu berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, dan menempelkan keyakinan di kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, kalimatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi banyak pernyataan yang akan dituliskan oleh murid. Bebas, semua murid boleh menuliskan kelas seperti apa yang akan diberikan oleh murid. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Maksudnya di sini contoh, ada murid yang menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif. Jadi dirubah menjadi kalimat positif, menjadi membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, marilah kita simak contoh pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk keyakinan di dalam kelas. Tujuannya untuk mengatur kita semua pada saat proses pembelajaran. Dan siapa yang akan mentaati keyakinan kelas tersebut? Apakah hanya guru, apakah semua murid, atau guru dan murid? Guru dan murid. Nanti kalian kita membuat keyakinan kelas, kalian bayangkan kelas yang kalian tunjukkan itu seperti apa. Sebelum murid itu menuliskan keyakinannya, kita sebagai guru menanyakan kelas yang akan diberikan juga seperti apa sama sembarangan. Nanti Pak Guru bagikan satu-satu, silahkan kalian menulis di sini. Nanti kalau sudah kalian enter di aplikasi. Nah, di sini murid menulis
menuliskan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah guru bersama murid menyimpulkan tentang kesepakatan kelas, kemudian merubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Guru dan peserta didik menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah menyampaikan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh guru dan murid. Selanjutnya adalah segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kemudian melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, di sini ada gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh-contoh kalimatnya, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Terus selanjutnya validasi tindakan. Nih contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Jadi semisal murid itu tidak mengerjakan PR, guru bertanya dulu, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Nah, itu pertanyaan yang ditanyakan untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Setelah itu murid menjawab karena tidak mengerjakan PR. Kemudian guru menanyakan, setelah ini apa yang akan kamu lakukan dan mulai kapan. Ini contoh dari penyelesaian kasus penerapan segitiga restitusi. Di sini saya
Mengapa tidak selesai? Padahal semua teman-teman bisa selesai di rumah semua. Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya saya tidur terlalu malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikan. Masuk ke bagian kelasnya. Karena yang kesalahan apa dan kesalahan tentang Iya Pak. Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak memulai kelas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Al-Fadli dan akan mengumpulkannya besok. Terima kasih Pak. Nah, itu tadi adalah contoh kasus ketika murid sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, ini adalah contoh penyelesaian kasus yang kedua. Bapak tahu berapa waktu mengisi? Jadi pada saat menjelaskan informasi atau itu masih berjalan. Kenapa? Ini adalah kasusnya ketika pembelajaran murid itu tertidur atau benar-benar di dalam kelas. Terima kasih ya masyarakat. Waktu ini kami mendapatkan siswa yang lebih baik akan menjadi proses bisa mendapatkan uang, uang temu dan sekolah. Terima kasih masyarakat. Kembali ke kelas. Semangat ya. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi contoh penyelesaian dari dua kasus yang berbeda. Hasilnya ini ada umpan balik antara kasus dari murid yang melakukan kesalahan tersebut. Saya Nadifa, siswa kelas 6B dari SD Negeri 3 Mukti. Saya siswa yang tidak mengumpulkan tugas PJOK.
tidak mengumpulkan tugas adalah perilaku yang tidak baik dan saya telah melanggar kesepakatan kelas yaitu tidak bertanggung jawab. Saya akan memperbaiki kesalahan saya untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih Pak Fadli. Saya siswa kelas 6 dari SDN Kendali. Saya siswa yang menjadi saat pembelajaran materi pendidikan di kelas. Kemudian saya dipanggil oleh Pak Fadli. Awalnya saya takut dimarahi. Ternyata hanya diajak ngobrol-ngobrol sama Pak Fadli yang menceritakan pengalaman yang sama. Dan saya sadar bahwa itu saat jam pelajaran itu adalah perilaku yang tidak baik. Dan saya telah melanggar kesepakatan kelas yaitu tidak mengikuti jam pelajaran dengan sungguh-sungguh. Dan saya tidak akan tertidur lagi saat mengikuti pelajaran. Saya akan memperbaiki kesalahan saya untuk bersungguh-sungguh dan mengikuti pelajaran. Terima kasih Pak Fadli. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Seperti itu adalah contoh penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Fadli. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Fadli atas presentasi diseminasi dari budaya positif. Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki acara yang ketiga, yakni tanya jawab. Barangkali di sini Bapak Ibu ada ingin kejelasan atau penjelasan yang lebih jelas lagi, atau mungkin ingin sharing. Barangkali saya yakin di sini Bapak Ibu semuanya telah melaksanakan budaya positif di pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena di sini semua Bapak Ibu guru di sini adalah Bapak Ibu guru yang profesional yang berpengalaman. Monggo barangkali ada yang bertanya, saya buka 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama terdiri dari 2 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Monggo silakan. Ya, monggo Bu Riz. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan di sini, saya sebagai guru kelas, di mana setiap tahun ajaran baru, kita sebagai guru kelas selalu memberi atau membuat kesepakatan kelas, di mana siswa diajak seperti Pak Fadli contohnya tadi, diajak untuk membuat kesepakatan kelas. Tapi ada beberapa teman saya yaitu membuat peraturan kelas. Yang saya tanyakan di sini yaitu apa sih perbedaan dari peraturan kelas dan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dijelaskan oleh Pak Fadli tadi. Hanya itu yang pendapat yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Udah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Ada mau bertanya lagi? Boleh bertanya? Boleh bertanya, silakan. Iya, monggo. Bu Tias. Barangkali mungkin gini ya, suasananya ini serem gitu kali. Apakah dalam penerapan segitiga restitusi itu harus berada di dalam ruangan kelas? Mungkin seperti itu. Suasana mencekam, mengintimidasi. Barangkali ada yang mau bertanya bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi. Barangkali ada yang penasaran, monggo. Ibu? Halo. Baik Pak Fadli, mungkin agar lebih efektif lagi pertanyaan pertama bisa dijawab terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rizka yang sudah bertanya tentang apa itu peraturan kelas dan apa itu kesepakatan kelas. Yaitu kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu individu, kemudian untuk disampaikan di dalam satu kelas, satu kesatuan kelas. Kalau
kesepakatan kelas itu dibuat dari ide-ide individu, kemudian disatukan, disepakati, kemudian untuk dilakukan bersama. Itu penjelasan singkat dari saya. Bagaimana menuliskan kalau ada kurangnya bisa dikatakan. Atau yang lain mau melengkapi? Monggo barangkali ada yang menanggapi Bapak Ibu. Baik, terima kasih jawaban dari Pak Fadli tentang perbedaan dari peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi dengan perbedaan itu saya sebagai guru kelas tahu apa bedanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas, di mana peraturan kelas itu dibuat oleh guru ya, kemudian oleh guru kelas untuk peserta didik satu kelas itu. Sedangkan untuk kesepakatan kelas dibuat dari murid-murid untuk disepakati bersama di waktu itu, di dalam tahun ajaran itu. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Untuk selanjutnya ada atau tidak? Monggo. Mudah-mudahan tidak ada. Ibu, ya silakan Ibu biar sebentar. Mic-nya saya berikan biar suara merdunya itu terdengar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya kepada Pak Fadli. Menurut Pak Fadli, apakah keyakinan kelas itu penting? Jika iya, apa alasannya? Kemudian, bagaimana jika melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu Bias. Pertanyaannya itu apakah keyakinan kelas itu penting? Jelaskan alasannya. Kemudian apabila ada anak yang melanggar, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya pribadi, keyakinan kelas itu sangatlah penting untuk diadakan di tiap-tiap kelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan rasa nyaman, utamanya di dalam kelas, rasa nyaman, tanggung jawab, dan tindakan positif pada peserta didik. Kemudian kesepakatan itu tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi guru juga harus melakukan hal yang sama. Selanjutnya, apabila ada murid yang melanggar, bagaimana tindakannya? Sebagai guru, di sini saya menanyakan kembali tentang pelanggaran apa yang dilakukan oleh murid, tentang keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh murid. Kemudian saya lanjutkan untuk tindakan selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tersebut. Dari situ kita memancing murid untuk berani mengakui kesalahan diri. Kemudian merubah pemikiran itu menjadi hal yang positif, yaitu tidak akan mengulangi lagi mulai dari sekarang dan untuk seterusnya. Jadi tentang keyakinan kelas itu tidak ada hukuman ataupun konsekuensi. Di sini guru dan murid membangun hubungan untuk memberikan kenyamanan di dalam kelas. Begitu Bu Dias. Sampai jelas Bu Dias? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Masih ada kesempatan 2 pertanyaan, barangkali ada yang mau bertanya. Monggo, kesempatan langka ini Pak Fadli membuka pertanyaan. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Fadli. Alhamdulillah sesi tanya jawabnya saya tutup ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan acara pada siang hari ini, yakni kita karena sudah sesi tanya jawab sudah selesai Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada acara yang keempat, yaitu refleksi. Nah, refleksi nanti kita akan membuat refleksi apapun itu, pesannya atau mungkin apa yang sudah didapat, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan
ini seperti itu. Nah, nanti silahkan perwakilan berapa Pak Fadli? Nomor 12, tapi yang paling utama adalah Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, nanti Bu Kepala Sekolah. Gini aja biar adil. Dari guru satu, dari Ibu Kepala Sekolah satu gitu ya. Atau mungkin ada bapak-bapak, bolehlah mewarnai. Ya, ini kegiatan versi. Silakan memberikan bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana menanggapi kegiatan ini, terus bagaimana harapan Bapak Ibu. Monggo silahkan dari guru memberikan refleksinya Pak Rito. Terima kasih waktu yang diberikan. Refleksi pada siang hari ini tentang kesepakatan kelas dan juga apalagi sangat sekali memberikan kita pengetahuan tentang intinya di suatu kelas namun bagaimana kita bisa berbicara atau ngobrol bareng dengan murid tentang apa itu kesepakatan kelas dan konsekuensinya apa seperti kita kalau Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Riko atas refleksinya. Selanjutnya kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Suminah SDG Monggo. Terima kasih. Sebelum saya memberi refleksi, berdoa dulu buat Pak Fadli Remaja yang luar biasa. Iya, saya tertarik dalam penerapan studi garis diskusinya. Luar biasa Pak, bisa memecahkan masalah dengan tanpa masalah. Bukan pegadaian. Luar biasa Pak Fadli, selamat. Semoga teman-teman yang lain diikuti. Ya, diikuti Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Saya bangga luar biasa. Guru-guru Jatirika memang luar biasa. Terima kasih Bu atas pujian ya. Mungkin satu Atas lagi semuanya. bagi Monggo. refleksi dari kelas bawah. Terima kasih untuk Pak Fadli untuk diseminasi disiplin positif dan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu guru SD Anom Kita Jati. Sudah berjalan dengan lancar, kami semua mendapatkan ilmu yang baru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah cukup refleksinya hari ini Pak Fadli? Terima kasih. Baiklah, sebelum saya tutup, kita ice breaking sebentar. Oke. Untuk Bapak Ibu bisa berdiri. Ekspresi. Karena apa? Kita memulainya itu dengan ekspresi yang ceria, yang fresh. Kita selesai dengan keadaan yang fresh dan ceria pula. Ya, kita gerakan anggota tubuh kita. Siap. Yuk. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, barut ke depan, barut ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang, olahraga,
Ya, demikian tadi Bapak Ibu sekalian kegiatan diseminasi dari Bapak Fadli tentang budaya positif, semoga dapat bermanfaat, dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara telah usai. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap dan kurangnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah pada sarapan semua? Hari ini ada yang gak masuk? Yang gak masuk siapa? Terus yang lain? Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita akan membuat dulu keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Atau kesepakatan kelas ataupun aturan kelas? Yang tahu bisa angkat tangan. Ya, masih apa no? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk keyakinan di dalam kelas. Tujuannya untuk mengatur kita semua pada saat proses pembelajaran. Dan siapa yang akan mentaati keyakinan kelas tersebut? Apakah hanya guru? Apakah semua murid? Atau guru dan murid? Benar, guru dan murid. Nanti pada saat kita membuat keyakinan kelas, kalian bayangkan kelas yang kalian impikan itu seperti apa? Apakah kalian mengimpikan kelas yang nyaman, tenang, ataukah kelas yang ramai, tidak ada aturan, membuang sampah sembarangan? Nah, nanti Pak Guru bagikan satu-satu. Silakan kalian menulis di sini. Nanti kalau sudah, kalian tempel di papan tulis depan sini.